Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama mendengarkan renungan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, ajar kami untuk diam dan peka terhadap peringatan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati dan taat. Biarlah firman-Mu hari ini mengoreksi kami, menegur kami, tetapi juga menguatkan dan membangun iman kami. Kami siap mendengar ya Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami beri judul, Renungan Sabda Kebenaran Firman Tuhan saat ini, akhir dari keangkuhan. Nas firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengarkan satu kisah yang mungkin jarang dikotbahkan, tapi menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Kisah tentang akhir hidup seorang ratu yang bernama Isabel tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan sebagian dari ayat 30 sampai ayat 33. Ketika Isabel mendengar hal itu, ia memakai celak matanya, memperindah kepalanya, lalu menjunguk dari jendela. Segera sesudah Yehu masuk melalui pintu gerbang, berkatalah Isabel, "Apa kabar, Zimri pembunuh tuannya?" Yehu mengangkat mukanya ke atas ke jendela dan berkata, "Siapa yang memihak kepadaku siapa?" Maka melihatlah kepadanya 2-3 pegawai istana. Katanya, "Jatuhkan dia." Maka mereka menjatuhkan dia. Lalu perciklah darahnya ke dinding dan ke kuda yang menginjak-injak dia. Mungkin terdengar mengerikan, tapi di balik peristiwa ini ada peringatan sekaligus pengharapan yang bisa membangun iman kita. Pertama, Isabel sosok yang tidak bertobat. Isabel adalah istri Raja Ahab, seorang wanita kuat tetapi juga dikenal karena kekejaman dan pemberontakannya terhadap Tuhan. Ia mendalangi pembunuhan nabi-nabi Tuhan dan memperkenalkan penyembahan berhala secara besar-besaran di Israel. Ketika kita membaca akhir hidupnya, ada satu hal yang menonjol. Isabel tidak berubah sampai akhir. Bahkan ketika Yehu datang, yang jelas diurapi Tuhan untuk menggulingkan keluarga Ahab, Isabel tetap menunjukkan keangkuhan dan sindiran. Dia mengejek Yehu, menyebutnya Zimri, nama orang yang dulu membunuh raja dan juga akhirnya mati secara tragis. Padahal ia tahu waktunya sudah hampir habis. Pesan bagi kita, seseorang bisa punya kuasa, kecantikan dan pengaruh
tapi tanpa pertobatan, semua itu tidak menyelamatkan. Kedua, kejatuhan karena kesombongan. Perhatikan bagaimana Isabel mempersolek dirinya sebelum menjenguk dari jendela. Bukan untuk bertobat, bukan untuk merendahkan hati, tapi untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Ia berusaha menutupi kehancuran rohaninya dengan penampilan lahiriah. Ini gambaran nyata dari kesombongan. Tapi Alkitab berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Banyak orang hari ini juga seperti Isabel, menolak peringatan Tuhan, hidup dalam kekebalan, dan mengandalkan kekuatan dunia. Tapi firman Tuhan jelas, tidak ada yang dapat menyembunyikan dosa di hadapan Allah. 3. Allah adil tapi juga memberi waktu untuk bertobat. Isabel sebenarnya bukan langsung dihukum. Tuhan sudah memperingatkan keluarga Ahab sejak lama, bahkan memberi kesempatan untuk bertobat. Dalam 1 Raja-Raja ayat 21, ketika Ahab merendahkan hati, Tuhan menunda penghakiman. Tapi Isabel tetap keras hati, dan pada akhirnya penghakiman itu datang. Tubuhnya tidak ditemukan utuh seperti nubuat Elia. Dia mati bukan sebagai ratu, tapi sebagai peringatan hidup bagi semua yang menolak Tuhan. Saudaraku, ini bukan hanya tentang penghakiman, ini adalah peringatan kasih. Tuhan sabar tapi bukan tidak bertindak. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keempat, apa yang bisa kita pelajari? Pertobatan adalah panggilan bagi semua orang. Tidak peduli siapa kita hari ini, seberapa jauh kita melenceng, Tuhan masih memanggil. Kesombongan adalah musuh pertobatan. Isabel tidak melihat dirinya butuh Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Kadang kita menolak perubahan karena gengsi atau merasa sudah cukup baik. Tapi Tuhan mau kita rendah hati. Allah tidak lupa janjinya, baik janji berkat maupun penghakiman. Kita harus hidup dengan hormat dan takut akan Tuhan. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Dia dan tahu bahwa hidup kita tidak bisa sembunyi darinya. Kisah Isabel adalah peringatan yang serius, tapi juga penuh kasih. Kasih karena Tuhan tidak langsung menghukum, tapi memberi waktu. Kasih karena Dia mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan. Dan kasih karena kisah ini ditulis supaya kita tidak mengulangi jalan yang sama. Hari ini Tuhan mengundang kita semua. Apakah ada keangkuhan yang harus kita serahkan? Apakah ada bagian hidup yang belum kita bawa dalam pertobatan? Mari kita jangan seperti Isabel yang keras hati, tapi jadilah seperti anak yang hilang, yang kembali dan disambut dengan pelukan kasih. Amin. Untuk sabda kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam pertobatan dan kerendahan hati. Ajarkan kami agar tidak berjalan dalam kesombongan seperti Isabel, tetapi selalu mau ditegur, dibentuk dan diarahkan oleh-Mu. Ampunilah kami, kalau selama ini kami menutup hati untuk berubah. Kami tidak mau berakhir tragis seperti Isabel, tapi kami mau hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Pimpin langkah kami hari demi hari. Bentuk kami menjadi pribadi yang rendah hati, taat, dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.